Kalau posesif sih enggak mas, terlalu bucin itu loh mas. Oh gitu ya? Iya. Nah, harus jauh dari kamu bisa nggak? Aku ikut. Oh gitu ya? Oke, ketemu lagi dengan saya Aditya Rahman. Hai these people. Dan kita tiba di cerita cinta untuk episode yang kedua. Dan kali ini saya kehadiran dua orang. Ini dua orang lovers. Nah, dua orang lovers. Selamat siang. Siang. Ini Mas Galang sama Mbak Cika atau Galang sama Cika. Dan seperti biasa saya akan bertanya-tanya tentang kisah cerita cinta mereka berdua. Gitu ya? Aduh tegang-tegang. Siap. Ya wis, Mas Galang atau Galang, saya mau nanya yang pertama adalah mungkin ke Galang dulu. Galang, kamu awal pacaran itu kapan sih? Untuk awal pacaran itu 2019. Itu tanggal 21. Bukan, maksudku apa bukan itu? kamu awal pacaran sama dia. Awal kamu pacaran, bener-bener Bener-bener pacaran. Nah, Bukan sama dia berarti. bukan sama dia. Bukan sama dia Awal. itu. Awal. Itu kelas 3 SMP. Oh, sekitar Iya. mulai dari Iya, SMP lah. SMP Artinya itu kamu ya. kelas 3 SMP udah boleh pacaran. Pacaran. Terus ada berapa kali pacaran, putus nyambung atau putus ganti? Kalau putus nyambung sih enggak. Nah, Kalau putus ganti ini sudah 4 kali. 4 kali. 4 kali ya. Sekarang adalah pacaran yang Pacaran yang kelima. kelima. Yang kelima. Masih mau nambah pacar lagi? Enggak. Oke, sekarang saya nanya ke Cika. Kalau Cika, mulai dari kapan kamu pacaran? Pertama kali? Atau apa ya, kalau bisa dibilang tuh first love, iya. Pacaran pertama kali. Dari SMP. SMP juga. Berapa kali pacaran? Berapa punya mantan lah istilahnya? Enggak usah malu. 10, 15, 20? Kalau pacaran 9 kali. 9 kali. 8 berarti. Maksudnya Mantan. ini yang ke-9? Uh-uh. Oh, 9 kali yang ini ya. Oke. Nah, kalian berarti kan sudah pernah berpacar, maksudnya kan tidak yang baru pertama kalinya pacaran gitu Iya. loh. Maksudnya kan di sana. Kenapa saya nanya? Berarti kan lika-liku perjalanan dengan berbagai macam pasangan pasti akan pernah dialami. Nah, terus kemudian yang saya nanya, kalian berdua ini udah berapa lama sih menjalani hubungan atau relationship? Kalau udah lamanya sih 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan, berarti terhitung 14 bulan 14 ya? bulan. Oke, berarti bisa dibilang ya baru jadian setahun kemarin kan? Iya. Nah, sekarang saya pengen tahu gimana sih ceritanya kok bisa jadian. Kalian berdua ini dulu satu sekolah nggak sih? Enggak. Oh, enggak? Beda-beda. Oh Iya. beda, tapi satu kota, satu wilayah? Enggak juga. Oh enggak? Enggak. Galang dari Saya dari Pasuruan. Pasuruan, Iya. Cika dari Probolinggo. Cika Probolinggo. Oh, jadi ini cinta antar kota dan kabupaten ya? Iya benar. AKDP. Ya, ini adalah cinta antar kota dalam provinsi. Terus gimana? Pertama kali ketemunya di mana berarti? Kalau kalian yang tidak satu kota, bahkan tidak satu sekolah. Awal mula kan saya 2018 itu kan di Malang, itu diambil Karena kuliah di Iya. Malang, oke. ini. Terus awal kan saya punya temen itu awal 2019 dia ngepost foto teman saya itu ngepost foto
berdua sama ini. Oh, waktu foto Ya, berdua. berdua sama ini. Oke. Terus saya tanyakan itu siapa gitu. Enggak, temanmu ini cowok cewek? Cewek. Oh, kamu Iya. punya teman cewek terus nggak sengaja foto media. Iya, Oke. gitu. Nah itu saya tanyakan dia siapa gitu kan. Terus dia jawab dia Cika gitu. Terus kenapa? Enggak, cuma anu aja. Cantik dia gitu. Oke, iya. Udah gitu. Jangan wis, dia masih punya pasangan, bilang gitu dia. Nggak apa-apa gitu. Punya cuma buat teman-teman aja gitu. Kenalan Ya, aja. kenalan aja. Oke. Terus temanku bilang dia juga main Mobile Legend. Oh, Nah, iya. bisa buat kamu mabar main juga. Mobile Legends juga. Iya. Oke. Bisa buat mabar juga kan. Ah. Itu udah. Habis itu dia ada apa? Saya minta nomor ke Oke. WA-nya ke dia kan. Oh, itu oke, di Mobile oke. Legend juga. Iya. Udah itu saya mulai chattingan gitu. Dia ada problem Oke. sama Ah. mantannya. Iya, mantannya Oke. kemarin dia ada problem. Ah. Udah gitu saya berusaha masuk lah. Ya gimana cowok? Oke. Udah berusaha masuk. PDKT-nya dia dari situ. Iya, dari situ PDKT-nya. Berarti berawal dari Mobile Legend. Oke. Udah saya ajakin keluar pertama kali itu, dia nggak mau. Oke. Takut ngelihat saya katanya. Iya, kelihatannya nakal. Iya, emang kelihatannya Ya, nakal kan. Kelihatannya nakal. Kamu nakal sih kamu. Oke. Terus? Terus apa? Saya yakinkan terus lama-lama dia mau. Dia mau. Terus dia sama mantannya yang dulu ini tambah problemnya tambah besar kayak gitu. Saya berusaha nengai kenapa ada apa gitu. Lama-kelamaan dia mulai nyaman. Oke. Nah, dia mulai nyaman itu udah aku tembak dia. Oke. Tembak itu tembaknya gini. Bahasa Jawa ya. Iya. Wis siap pacaran durung gitu. Kamu nanya ke Cika? Iya, kita ke Cika. Itu Cika wis putus apa belum? Belum. Sebenarnya putusnya itu udah dari awal. Tapi hubungan udah renggang banget gitu. Oh, dari iya. awal 2019 kan aku deket sama dia tuh sekitar bulan April atau Maret. Iya. Jadi udah beberapa bulan putus, cuman Oh, udah beberapa bulan putus. cuman masih kontekan. Masih komunikasi. Maksudnya mungkin karena yang di sana masih sedikit nggak terima diputusin atau gimana, mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Sebenarnya Nggak juga. sebenarnya yang putusin kayaknya aku lupa yang putusin siapa. Tapi waktu itu emang bener masih dekat sih. Masih dekat. komunikasi. Oke. Berarti pada waktu Cika berkomunikasi walaupun ya artinya mungkin nggak begitu intens seperti dulu ya dengan mantan ya. Itu juga sudah berkomunikasi dengan Galang. Iya. Oke. Terus respon pertama Cika apa sih ngelihat Galang kok katanya takut? Itu kenapa? Iya, gitu? karena kayak modelannya kayak anak nakal gitu kan. Cuma ya kan nggak tahu juga dia nakal atau enggak. Jadi waktu Berarti nggak, maksudku kenalannya berarti kalian belum pernah ketemu? belum. Oh, jadi pertama kali kenalan betul-betul via komunikasinya Oh, ya, via chat Via ya. chat. Oke. Terus main game juga kan. Terus waktu pertama kali ketemu tuh kayaknya aku diajakin sama temanku yang tadi tuh. Temennya, yang kebetulan temennya dia juga. Iya itu, terus kita ketemu tuh di tempat futsal, cuman dia masih punya pacar. Iya. Dia masih punya pacar. Oh, berarti pada waktu komunikasi sama kamu masih punya pacar? Enggak. Oh, itu udah sama-sama putus. Iya. Baru kita main game bareng. Iya. Oke, jadi kayak gitu. Nah, dan artinya adalah pertama kali ngelihat responnya adalah Galang ini kayaknya anak nakal gitu. Jadi betul-betul masih nggak percaya. Iya. Terus berapa lama kamu waktu dia meyakinkan kamu sehingga kamu akhirnya luluh itu? Sekitar 2 bulan. 2 bulan ya? Iya. 2 bulan baru betul-betul kamu yakin bahwa dia bukan anak nakal ya? Iya. Dia anak baik-baik ternyata. Baik. Ternyata baik. Tapi kamu sendiri sama temennya si Galang teman apa sebenarnya? Teman Aku sekolah? temen sekolah dulu Oke. di SMA. Terus kita sama-sama kuliah di Malang, cuman beda kampus. Oh, jadi temannya Galang kebetulan kenal Temanku, temanmu. iya. Ya, ini sebenarnya ya. Iya benar. Ngacomblangnya di sini nih. Oke, jadi dari 2 bulan itu akhirnya kamu
Yakin kalau dia baik. Itu dalam 2 bulan kamu yakin baik, terus kamu kemudian langsung pacaran atau kamu masih dalam konteks PDKT? PDKT, abis itu kita keluar bareng, sering makan bareng, abis itu pacaran. Habis itu pacaran, berarti kurang lebih berapa bulan prosesnya, proses PDKT mulai dari tidak kenal sampai dengan jadian itu prosesnya? 2-3 bulan. 2-3 bulan. Katanya dia tadi kan cerita si Galang nembaknya. Nah itu nembak itu kamu pakai WA, mau ketemuan atau Ketemu langsung. Oh ketemu? Iya. Oh gitu, ketemu langsung ditodong siap pacaran kamu enggak gitu. Oh terus akhirnya seketika itu kamu jawab? Awalnya sih aku bilang aku masih belum pengen pacaran, karena kan juga putusnya masih baru. Masih ada sisi trauma. Oke. Jadi butuh waktu 3 bulan sehingga akhirnya kalian deket dan jadian, di mana ditembaknya di tempat ya, bukan via chat atau apa ya, tapi betul-betul di tempat ketemu dan di situ kamu tidak langsung mengiyakan. Nah, tidak langsung mengiyakan di tempat itu, terus kemudian dikasih waktu beberapa hari atau gimana sih? Jadi gini Mas, dia itu bukan tidak mengiyakan karena apa? Dia bingung. Oke. Temennya itu yang tadi itu ternyata di belakangku itu mainnya dijelek-jelekan aku, kayak gitu. Temenmu yang temanmu juga? Iya, jelek-jelekan. Kayak gak ikhlas gitu ya? Iya. Jangan-jangan temanmu itu juga suka sama kamu? Gak tahu kalau itu. Terus. Jadi dijelek-jelekan, katanya takut ntar jika dia apa-apain. Soalnya kan aku emang orangnya jahil kan, suka jiwit orang kayak gitu kan. Iya, suka iseng gitu kan. Jadi pas kuliah itu aku sering godain temen kayak gitu. Jadi temennya ini itu ngelihat aku dari situ. Ntar dia takut dia apa-apain sama aku, bilang gitu. Itu yang buat dia jadi bingung antara ya atau enggak. Ya walaupun sudah percaya bahwa Galang ternyata baik, tapi ya tidak sepenuhnya percaya gitu kan, masih bingung. Terus akhirnya piye? Dalam waktu itu juga atau butuh waktu berapa hari lagi kamu mengiyakan? Aku lupa sih berapa harinya, cuman kan tapi yang jelas ada jeda di situ. Iya, aku dengar kan teman aku ini bilang kalau Galang ini gini, tapi waktu deket aku nggak nemuin kata-kata dia itu di anak ini, jadi kayak masa iya sih ya. Untungnya kamu juga survei juga menganalisa sendiri. Ya mungkin dia kan khawatir karena aku juga temennya gitu kan. Ya mungkin niatnya baik, tapi menurut aku nggak nemuin itu di Galang gitu. Jadi aku ya udah iyain aja. Gitu. Akhirnya kamu iyakan. Nah, ketika kamu iyakan tiba-tiba kamu WA dia, ya deh kita pacaran atau enggak, kita ketemu lagi. Kamu kalian ketemu lagi. Ada problem lagi di situ. Apalagi itu problemnya? Waktu itu aku kan lihat sepak bola. Pas pada lihat sepak bola itu lihat HP. Isinya itu wis bahasa Jawa. Ya. Wis kok nambah jika koncoan tok ae. Bilang gitu. Saya ngomong lu siapa? Temen aku. Nah, aku nggak tahu nih itu temennya gitu. Aku bilang iki sopo, aku bilang gitu. Iya. Dia nggak jawab, terus di telepon, wes ojo cedek-cedek ambek Cika mana bilang gitu. Saat itu aku mulai down itu. Terus malamnya itu dia yakinin lagi kayak gitu lagi. Terus terulang lagi kayak gitu. Jadi wah ini perjuangan PDKT yang keren ini kayaknya ya. Yang kedua ini lebih berat Mas. Pada saat malam itu kan mau habis ngopi, tak antar pulang. Lah pas di depan gangnya itu dia minta beli makan gitu kan. Aku juga belum makan waktu. Nah, udah ya wis kita makan. Sudah makan balik. Padahal udah keluar bareng ngopi. Iya. Sampai udah di rumah ternyata lapar. Iya. Akhirnya keluar lagi ya. Pas balik ke situ ternyata ditunggu sama teman-temannya. Temennya ini. Udah terus ini dibilangin enggak tahu apa, dibawa ke sana, dibilangin enggak tahu. Balik-balik dia nangis. Oh, gitu. Iya. Kalau ini kadung nangis, kalau nangisnya parah gitu. Sesek ya. Sesek sekitar jam 1 itu sampai dibawa ke rumah sakit. Oh, sampai dibawa ke rumah sakit. Iya. Oke. Dibawa ke rumah sakit. Di sana aku bingung, aku sendirian juga. Lainnya teman-temannya yang perlu ke dia, gak perlu ke saya gitu. Udah gitu, udah dibawa ke rumah sakit, ditangani. Saya telepon teman-teman saya yang ada di
Yusril sama Anjli itu. Ya berarti ini mereka Ya, itu. ini malah tersangka juga berarti. Oke, Langsung terus. telepon. Langsung ke rumah sakit. Apa, bilang gitu. Wis Rinio, aku yo gak mau duit iki. Bilang gitu saya. Iya. Habis itu ke sana saya cerita gini. Terus bilang teman-teman saya itu, tenang sih, diomongno sih. Ini belum jadian padahal ya? Belum, pada saat itu belum jadian. Oke. Terus Udah jam 3 itu saya balik. Sudah saya balik, nganterkan ini kan, saya pulang. Saya mikir lagi di kontrakan itu. Ya gimana ini? Antara lanjut apa enggak? terus pokoknya bimbang lah. Nah, bimbang parah Bimbang. itu. Udah gitu paginya, pas pagi itu ternyata temennya ini telepon. Oh gitu. Orang Ya, tua ya. udah datang jemput. Itu pas kuliah, hari Rabu itu. Pas kuliah, saya kebetulan masuk siang. Saya ke kosan dia. Habis itu udah datang. Ketemu datang, ini suruh siap-siap. Udah saya ya bersifat sopan ya. Ya. Udah saya dimarah-marahin di situ. Oh, Mas. sempat dimarahin juga. Dimarah-marahin gitu. Dipikir gara-gara kamu juga dia. Iya, dimarah-marahin parah gitu. Oke. Bener-bener down pada saat itu. Iya. Udah dia keluar, dia ternyata tidak dengar apa yang diomongin. Dia pulang, saya balik. Di situ saya benar-benar mikir, wis nggak bisa terus nulis, wis bener-bener kayaknya nggak cocok. Nah, kayak gitu. Oke. Udah, saya sempat bilang jangan hubungin aku sih, bilang gitu. Malah kamu sekarang kan? Iya, Oke, bilang gitu. Terus dia bilang, ojo ninggal aku, kayak gitu, bilang gitu. Nah, pada saat itu aku ya mikir, gimana, kasihan juga dia kalau sementara Cika sendiri merasa nyaman mungkin ya bertemu sama Galang ya. Waktu itu juga aku sama teman-temanku kan nggak akur. Oh ya gara-gara masalah. Iya. Akhirnya kamu jadi lebih intens sama dia. Iya. Kalau dia nggak ada, aku malah cerita ke siapa lagi kan gitu. Kalau mereka kan nggak pro sama dia, nah mereka pro-nya sama mantan aku yang kemarin. Oh, jadi aku disuruh baikan sama yang kemarin. Kamu nggak pernah traktir teman-temannya. Kalau mantannya dia dulu mungkin sering traktir, salah pulang. Oke, terus. Udah pada saat itu kan udah dicat kayak gitu, saya juga mikir juga berikan aku waktu kayak gitu. Akhirnya setelah 2-3 hari dengan mempertimbangkan kata-kata yang tadi itu, akhirnya terima resiko lah. Ya. Saya lanjut kayak gitu. Memutuskan ya. Oke. Akhirnya ya itu lanjut lagi itu. Akhirnya jalan lagi. Iya. Jadi perjalanan PDKT kalian berdua ini keren ya. Ini kalau di film ini tuh bisa kayaknya. Nah, terus yang jadi pertanyaan adalah apa sih Lang yang membuat kamu jatuh hati sama Cika? Itu selain kamu ngelihat karena pernah lihat fotonya dia, apa yang membuat kamu akhirnya tertarik dan menjalani hubungan dengan Cika? Nah, ini Galang dulu. Yang pertama itu Mas. Dia sering disakiti kayak gitu loh Mas. Ya itu, ya gimana kalau perempuan disakiti gitu. Terus yang kedua itu dia apa ya? Kayak lucu gitu loh Mas, imut-imut gitu loh. Kayak ganteng gitu. Iya. Tapi dalam arti kata gini, berarti kan apakah kamu berarti senang sama Cika atau jatuh hati sama Cika itu karena belas kasihan atau memang kamu sayang? Emang sayang. Bukan karena cuma kasihan ya? Bukan. Karena kan nanti berbeda ya Cik ya. Oke, karena emang sayang, terus yang kedua emang ya bagi kamu lucu dan kamu nyaman sama Cika. Nyaman. Oke. Itu ya, jadi alasan kamu akhirnya memutuskan untuk ya saya terima resikonya, kita jalan kayak gitu. Nah sekarang kalau Cika, apa yang membuat pada akhirnya kamu juga memutuskan untuk jadian sama Galang? Padahal rumornya kayak gitu kerasnya kan, temen-temenmu nggak ada yang pro sama Galang, kamu sendiri juga. Gara-gara mereka bilangnya kan yang jelek-jelek aja nih dari dia, tapi waktu sama aku nggak nemuin itu kan. Terus aku tetap cari
salahnya dia, tetap nggak ada gitu kan. Akhirnya ya udah nyaman-nyaman sendiri aja gitu. Aku kalau udah nyaman mah bucin. Oh gitu ya. Kalau udah nyaman bucin. Bucin banget. Catat guys, kalau udah nyaman bucin. Oke, jadi itu ya yang membuat kalian akhirnya bisa saling ketemu, bisa menjalani hubungan selama sekarang kurang lebih 14 bulan. Iya. Perjalanan kalian selama 14 bulan ini asik-asik aja atau ada sesuatu juga ternyata setelah kalian berjalan ini? Iya pasti ada banyak sesuatu lah ya. Dari pihak ketiga ada? Kalau pihak ketiga enggak, belum ada ya. Tapi masalah-masalah yang sifatnya biasa. internal. Nah, tapi kalau kalian berdua berantem sering nggak? Kalau sering banget ya sih. kalau masalah sepele ya kayak gitulah. Kayak beda Umum pendapat. Parah nggak? Kalau parah ya pernah kayak gitu. Pernah juga. Oh. Saat apa itu ya? Parahnya itu karena miskomunikasi itu ya. Iya, Pas main keluar gitu kan sama aku, karena aku lagi lihat-lihat kayak gitu. Pas sudah ada yang ngechat itu. Ada yang ngechat. Sudah tak keluarin. Nah bilang gitu. Terus aku bilang ngechat siapa? ngechat Cikanya. Oh, Cika. Iya. Bilang gitu. Dia nggak tahu, aku yang bales, tak bales, sudah. Kenapa emang ini? Ya aku nunggu dari tadi gitu. Okay. Udah, tak tanyakan ke dia siapa ini, bilang gitu. Kok ya kasarannya main lah di belakang kayak gitu kan? Kan curiga lah ya. Iya curiga pasti. Tanyakan ke dia. Dianya diem aja sambil nangis. Aku ya bingung kalau dia udah nangis, aku bingung. Gimana nangisnya itu? Akhirnya tak antar, kalau gini kamu nangis tak antar pulang, introspeksi diri sendiri, siapa yang salah, bilang gitu. Akhirnya udah pulang, terus dijelasin lah sama dia kalau emang itu miskomunikasi kayak gitu. Ternyata cuma temenan aja. Iya. Bukan temen sih, sebenarnya dia masih saudara aku. Masih saudara. Kita ketemunya pas tahunnya tuh pas waktu aku udah kuliah, jadi udah lumayan dewasa lah ya. Itu abis itu dikiranya ya main di belakang gitu. Padahal sebenarnya saudara, cuma baru ketemu. Kita ketemu karena kan nggak tahu kalau sebenarnya saudara, jadi kita cerita banyak gitu kan. Ternyata masih saudara. Masih saudara. itu yang bikin paling rame dari kalian berdua ya. Oke, tapi menurut Cika, Galang ini termasuk orang yang posesif atau enggak? Enggak. Oh enggak. Menurut Galang, Cika? Kalau posesif sih enggak mas, terlalu bucin itu loh mas. Oh gitu ya? Iya, kemana-mana kalau apalagi kalau mabar sama teman-teman ini, mabar gitu tiba-tiba telepon gitu kan mati jadinya kan. Nah kayak gitunya itu. Jadi itu ya? Iya. Terus kalau soal romantis sekarang, menurut Cika, Galang anak yang romantis? Enggak. Galang, menurut kamu Cika anak yang romantis? Kalau itu nggak tahu soalnya, kalau menurut saya, aku nggak suka orang yang romantis. Lebih baik dijalanin apa adanya kayak gitu mas. Jadi kayak surprise gitu, nggak pernah ada gitu, nggak ada. Oke. Nah, kemudian yang pertanyaan yang berikut adalah, ketika saya mengatakan kata cinta, itu menurut Galang apa? Menjaga. Menyayangi, membuat nyaman, itu ya. Kalau menurut Cika? Kalau buat aku cinta itu give and give, jadi bukan take and give. Kalau give and give. Iya, kalau take and give kan misalkan aku yang ngasih, dia yang menerima. Itu jadi kan cuma satu sisi aja. Kalau give and give kan dua-duanya kan saling ngasih memberi. gitu. Jadi cinta itu give and give. Nah, buat Cika give and give. Nah, kamu harus tahu lah, berarti kamu harus sering give. Kode. Itu kode. Itu bukan lageng ya. Oke. Ya. Sekarang jelas kalian sudah berjalan 14 bulan. Nah, kalian sendiri berpikir hubungan kalian ini mau kemana sih? Apa kalian sudah ada pembicaraan ke hal yang serius ke masa depan bahwa nanti kita jadi papa mama ya, anak kita dua ya, atau kayak gitu nggak? Belum kesana atau gimana? Kalau saya sih sudah berpikir ke sana, karena apa ya, kita sudah sama-sama dewasa lah. Kalau ya, kan sudah punya mantan lebih dari 2-3 lah ya.
kalau mencari yang baru itu ya nggak enak juga kan, beradaptasi lagi kayak gitu. Sudah punya rasa itu ya. Oke, kalau Cika? Ya sama sih, udah males aja main-mainnya, udah kemarin-kemarin. Jadi artinya adalah bahwa hubungan ini sudah mau dibawa ke hal yang serius kan. Berarti kan karena gini, kalau orang pacaran itu kan kadang-kadang ada juga yang udahlah santai aja, apa kata besok, yang penting kita jalanin, tapi jalannya juga nggak serius-serius amat kan, ada yang begitu. Tapi ada juga yang dari hal yang sifatnya itu sepele ya, tapi kita mencoba untuk menjalani sesuatu hal yang lebih serius. Iya, sebenarnya sih jalannya ya jalan kayak biasa aja, cuman ya bukan main-main lagi. Bukan main-main, jadi lebih kepada ke depan kayak gimana. Tapi belum pernah nggak memikirkan kalian berdua nih, misalnya lagi makan malam atau di mana gitu, terus pikirin dan ngebayangin sampai sedetail itu nanti kita keluarga punya rumah, kamu yang kerja, aku yang di rumah. Pernah nggak ada seperti itu? Kalau aku sih pernah gitu. Jadi kamu mikir sendiri atau pernah kamu omongin ke Cika? Pernah saya omongin ke Cika. Kalau aku nanti kalau sudah lulus itu kamu saya bawa ke rumah, tinggal di rumah gitu. Dianya nggak mau. Saya pengen punya rumah di Malang, bilang gitu. Kalau di rumah kamu mobilnya nggak bisa masuk. Bilangnya gitu. Oh, jadi kalau di rumah mobilnya ada punya rumah sendiri. Ya artinya kan kalian sudah sampai ke sana ya, begitu ya. Asik. Ya mudah-mudahan sih kalian selalu langgeng. Ya kan. Kita udah bicara bahwa ke depan kalian juga sudah memikirkan tentang bagaimana perjalanan cinta kalian, ya toh. Nah, kira-kira kalau saya mau nanya soal pekerjaan, menurut Galang, kamu bakal membolehkan Cika kerja atau Cika di rumah? Kalau saya berkaca dari orang tua, saya kan bapak sudah nggak ada gitu kan ya. Kalau misalkan Cika nanti tidak diperbolehkan kerja, kalau umpama saya nggak ada dulu, dia jadi bingung mau kerja apa, gitu. Jadi diusahakan kerja berdua, tetapi ada waktu buat keluarga kayak gitu. Jadi masih diperbolehkan untuk kerja. Karena ada juga pasangan yang apa ya punya prinsipil ya, prinsipil bahwa kalau sudah hidup rumah tangga, udahlah wanita di rumah aja, jagain anak, kan ada yang kayak gitu. Nah sekarang kalau Cika besok misalnya katakan kalian perjalanan ini hingga ke pelaminan, mudah-mudahan amin ya kan. Terus kemudian Galang tuh kerja dan ternyata harus jauh dari kamu bisa nggak? Aku ikut. Oh gitu ya. Pokoknya di mana Galang kerja kamu harus ikut berarti ya. Oh artinya berarti kamu tidak bisa jauh dari Galang. Oke, nggak mau gitu. Tapi artinya tidak melarang dia untuk kerja jauh. Enggak. Nah, tapi lebih baik kamu yang ikut kalau dia kerja jauh. Iya benar. Nah, selama ini berarti kalian LDR dong. Berarti long distance relationship ya kan? Probolinggo Pasuruan kan ya. Kalau lagi liburan sih itu yang bikin masalah. Kalau nggak aku yang kesana, dia yang kesini gitu. Jadi kan jarang ketemu. Kalau misalnya sama-sama pas kuliahnya di Malang kan intensitas ketemunya lebih sering. Oke, jadi kayak gitu. Nggak terasa dan sekarang waktunya untuk membuka kartu tarot. Saya akan membuka kartu tarot untuk melihat karakter kalian berdua masing-masing dan juga hubungan kalian ke depan. Jadi buat Galang sama Cika, ini adalah kartu tarot atau kartu advising sebenarnya. Jadi kalau orang bilang kartu tarot untuk kartu meramal itu tidak spesifik yang betul-betul bahwa harus ini harus itu, nggak gitu sih sebenarnya, tapi lebih kepada advising ke depan tuh kayaknya apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita jauh lebih baik. Nah terus kira-kira kalau misalnya ada sesuatu hal itu apa supaya kita bisa waspada, lebih seperti itu. Oke, saya shuffling dulu kartunya. Oke. Karena kegedean kartu sih. Sekarang Galang ambil 2, Cika ambil 2. Galang dulu. Yuk. Ini terserah yang mana aja, boleh pilih. 1, 2, oke. Cika ambil 1.
sama yang ini. Oke. Saya buka kartunya. Oke. Nah, ini adalah kartunya Galang atau kepribadiannya Galang. Ini adalah kartu kepribadiannya Cika. Oh, gitu. Ini adalah hubungan kalian berdua di saat ini. Ini adalah hubungan kalian berdua di masa depan. Nah, seperti yang tadi disampaikan, kalau di sini saya lihat sesuai dengan kartu banget. Kartu Rider ini menunjukkan bahwa Galang adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang pantang menyerah dan mau mengambil resiko. Nah, artinya bahwa ketika melihat di sini nilai-nilai leadershipnya Galang memang ada. Memang kamu kayaknya sudah waktunya jadi bapak. Enggak ya, masih jauh ya. Oke. Nah, kalau dari Cika, benar banget sih. Kartu ini menjelaskan bahwasannya Cika adalah seseorang yang memang tidak bisa jauh dari perhatian dan kasih sayang. Nah, karena kamu anak keberapa sih, Cik, sebenarnya? Anak pertama sih. Anak pertama ya? Karena kan atau anak tunggal atau anak pertama? anak tunggal. Karena Oh, anak tunggal. mama sama ayah tuh divorce. Oke, sehingga kamu anak tunggal. Nah, ini dia makanya. Saya lihat di sini kan kamu itu kayaknya emang pokoknya harus diperhatiin deh. Nah, artinya seperti itu. Jadi karakteristik Cika itu memang selalu tidak pernah luput dari perhatian. Cuman kalau punya masalah Cika itu kadang sering dipendam sendiri. Nah, gitu. Nah, jadi karakternya Cika kalau punya masalah itu nggak langsung disampaikan, tapi dipendam sendiri gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, hubungan kalian berdua itu sebenarnya selama ini ya mungkin kalau bisa dibilang harmonis ya, karena separah apapun masalahnya kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Artinya di situ. Hanya saja, nah ke depan yang jelas akan ada nilai-nilai tantangan yang lebih. Nah, tantangan yang lebih dalam hubungan kalian karena biasanya namanya hubungan semakin serius itu anginnya kan pasti semakin kencang. Nah, anginnya semakin kencang kayak gitu. Nah, sepertinya nanti juga akan berhubungan dengan masalah karir. Nah, jadi hubungan kalian itu nanti mungkin jadi terkait masalah karir itu yang nanti mungkin membuat komunikasi kalian jadi harus lebih intens gitu kan. Ya tahu mungkin namanya kuliah juga semakin tinggi semester kan semakin sibuk masing-masing. Nah, mungkin juga ini yang menjadi satu wacana, berarti paling tidak kalian harus waspadai bahwa nanti kalau seandainya kalian ternyata sama-sama sibuk, apa yang harus dilakukan. Nah, jadi lebih ke seperti itu. Oke. Thank you banget ya buat Galang, buat Cika yang sudah mau menyempatkan diri untuk datang di Room Studio, podcast studio. Dan buat Indis People, kita tadi udah seru-seruan untuk cerita bagaimana kisah perjalanan mereka dan ternyata perjalanan Galang dan Cika ini serunya adalah pada saat PDKT-nya. Dan PDKT itu penuh dengan perjuangan. Oke, kalau gitu terima kasih. Kita akan kembali di Cerita Cinta untuk episode ke depan dengan kisah-kisah cinta yang lain. Selamat sore, sampai jumpa.